Assalamualaikum, hai guys. Hari ini saya mau melanjutkan untuk review kamar mandi ya. Karena dari beberapa bulan kemarin banyak yang minta untuk review kamar mandi low budget di rumah GRC. Nah, untuk kamar mandi sendiri ukurannya 1,5 meter kali 2,5 meter ya. Dan untuk atap dan dinding saya memakai seng. Ini sengnya modelnya spandek ya, jadi modelnya aja spandek. Ini bukan spandek tapi sengnya agak tipis gitu, untuk warnanya coklat, jadi kelihatannya seperti spandek tapi padahal aslinya ini adalah seng. Untuk budget yang saya habiskan membangun kamar mandi ini sekitaran kurang lebih 2 juta rupiah. Ini sudah termasuk dengan kloset dan sapi tank ya. Jadi menurut kalian ini murah apa mahal? Untuk kamar mandi permanen sendiri, kemarin saya sempat nanya untuk pembangunannya, menghabiskan budget kisaran kurang lebih 6 juta lebih ya, 6 juta setengah, dan itu ukurannya pun ukuran yang agak kecil, ukuran 1 meter kali 1,5 aja. Jadi karena saya menyesuaikan budget yang ada, maka saya membuat untuk sementara membuat sapi tank, kloset, dan untuk kamar mandi sendiri saya nggak menggunakan bata, jadi menggunakan seng yang ada aja. Ini adalah tampak dari belakang. Untuk sapi tank sendiri ini ukurannya 1 meter 2,5 meter kali 1,5 meter ya. Dan untuk sapi tanknya dalamnya saya bukan menggunakan bata ya, tapi saya menggunakan untuk sapi tanknya saya menggunakan batako ya, jadi saya nggak menggunakan bata ataupun behel. Ini hanya menyesuaikan budget aja, karena untuk harga batako sini lebih murah dibandingkan bata merah ataupun behel. Ini tampak dari samping seperti ini. Jadi atapnya saya juga menggunakan seng yang sama warna coklat. Untuk sengnya saya menghabiskan kurang lebih sebanyak, untuk sengnya sendiri saya menggunakan kurang lebih 14 seng ya. Yang bagian sebelah sampingnya 4 dan belakangnya 2 seng, sama samping kanannya 4 seng juga. Oh maaf, 15 seng. Jadi untuk satu sengnya nutupin bagian atas ini. Ini sengnya diguntingin untuk menutupi atasnya. Seperti ini, agak kurang rapi guntingannya, tapi mendinglah ketutup karena sengnya ngikutin sengnya. Sengnya ini agak tipis dan harga punnya per satuan harganya 42.500. Nah, kita akan masuk ke bagian dalam ya. Nah, jadi untuk pintu kamar mandi sendiri ada di dalam dapur ya. Ini sementara saya masih menggunakan kain horden. Saya belum menggunakan pintu kamar mandi, tapi masih aman ya untuk kami sekeluarga. Nah, seperti ini. Ini mohon maaf sekali mungkin agak sensitif ya, tapi semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sebenarnya saya mikir-mikir lagi untuk mereview kamar mandi, mungkin agak sedikit jorok, sensitif, tapi semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman, bisa menginspirasi juga. Dan karena banyak juga yang bertanya sebelum-sebelumnya, maka saya akan mencoba untuk mereview seadanya ya. Nah, ini bagian dalam, tampak dalamnya. Di sini saya menggunakan mesin cuci, menaruh mesin cuci bagian sini. Ini bisa untuk wudhu ataupun mencuci. Sebelumnya saya mencuci piring juga bagian sini, karena di wastafel itu kalau mencuci yang agak besar-besar kurang memadai ya. Jadi saya menggunakan ini untuk mencuci piring juga. Seperti ini.
Dan untuk kayunya ini saya menggunakan kayu 55 ya. Kalau nggak saya ini kayu 55 harganya satuannya 18.500. Maaf 22.500 untuk satuannya. Jadi saya menggunakan kayu ini ada sekitaran 1 2 3, terus tiangnya 4, sampingnya juga sama 3 tambah tiangnya 4, berarti 4 8, dan tiang 2 8 9 10 11. Jadi untuk kayu 55 ini sekitaran 11 batang, dan sisanya untuk pelengkapnya kayunya 53. Atapnya ini sekitaran 1 2 3 4 5 penggal kayu. Seperti ini aja. Ini saya memberikan lubang udara ya, biar nggak terlalu panas dan pengap. Di sini juga. Untuk lantainya ini semen kasar ya. Seperti ini aja. Mohon maaf sekali. Nah, ini kekurangannya kayunya karena sering kena air setiap hari, kayunya sudah agak lapuk karena ini intens banget kena air, percikan air karena mandi setiap hari. Ini ada ending, itu saya tutupin sama GRC karena intens juga kena air. Nah, bagian sini agak mending ya. Kemarin saya mikir apakah ini taruh di luar, tapi sepertinya sama ya, kena air hujan, kena panas juga. Sepertinya agak sama dan mungkin kurang terlihat rapi. Ya udah, saya makainya di dalam aja. Kurang lebih seperti ini. Ini saya menghabiskan budget keseluruhannya sama sapi tank, terus kloset 2 juta rupiah. Dan untuk sewa tukangnya itu kemarin tukangnya meminta 1.700.000, itu sudah termasuk semua ya, dan ada tambahan pekerjaan. Jadi kemarin itu buat plafon sama dempul ruang tamu, kamar, dan cat sedikit bagian plafon, yaitu minta keseluruhannya. Oh ya, sama GRC dalam kamar juga. Jadi keseluruhannya dia minta 1.700.000 untuk biaya tukang. Jadi biaya tukang itu bukan hanya termasuk kamar mandi dan sapi tank, jadi termasuk juga untuk finishing kamar sama dempul kamar dan ruang tamu ya. Itu 1.700.000. Mungkin kalau hanya meminta untuk membuatkan kamar mandi, sapi tank, paling mintanya nggak sampai 1.700.000, kurang lebih sekitaran 1.250.000, kurang lebih segitu. Kalau nggak buat sama untuk kamar mandi, maaf, untuk kamar tidur ya, untuk finishing kamar tidur sekitaran 1.250.000. Jadi totalnya sama biaya tukang kalkulasinya 3.250.000 untuk membuat kamar mandi ini. Ini sudah termasuk bahan semuanya ya, saya udah kalkulasiin bahan seng, paku, terus batako, semen. Oh ya, untuk semen saya menghabiskan kurang lebih 3 bantal semen ya. Jadi 3 bantal sudah termasuk pengecoran sapi tank sama ini kamar mandi sendiri, saya sama membuat untuk WC-nya sudah termasuk 3 bantal itu. Sama membuat pondasi juga, pondasinya agak pendek, sudah termasuk di 3 bantal semen. Jadi kurang lebih 3.250.000 itu total pengerjaan semua. Sudah termasuk biaya tukang,
biaya batako, biaya semen, biaya pasir, itu sudah termasuk di situ ya semua biaya. Untuk pengeboran airnya lagi beda lagi ya, itu tukangnya sendiri, dan untuk pengeluaran biayanya pun sendiri, nggak termasuk. Nah, ini adalah sumur bor atau jadi ini model sumurnya ini di bor, tapi bornya nggak menggunakan alat. Ini hanya menggunakan pipa, panjang pipanya 4 meter. Nah, pipa besar itu ditanamlah di dalam air, dan itu masih menggunakan cara yang manual banget. Jadi masih diketok-ketok, nggak menggunakan alat, ketok-ketok sampai pipa 4 meter itu benar-benar masuk ke dalam tanah dan mencari dan mengeluarkan mata air ya. Itu. Nah, untuk biaya pengerjaan tukang itu kurang lebih kemarin minta pembayarannya itu 500.000. 400.000. Itu menurut saya sudah paling minim ya, dan paling murah, karena ini hitungannya masih di desa banget. Untuk pengerjaannya pun masih kerabat ya, jadi dia memintanya nggak banyak-banyak. Dan kisaran tempat saya ini kurang lebih untuk pengeboran manual kurang lebih itu 600 sampai 700.000 untuk biaya tukangnya. Nah, ini saya kemarin karena masih terhitung masih kerabat, jadi saya mendapatkan harga 400.000 untuk pengeborannya aja.